ininya Safira, selamat ulang tahun ya. Sehat terus, banyak umur, sukses, jadi ayahnya Safira yang hebat. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Artis TV dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Artis TV. Dan tentunya kali ini kami hadir untuk sahabat-sahabat semua dengan membawa satu alur cerita yang datangnya dari Samudra Cinta ya. Dan tentunya tadi malam kita sudah dibuat agak baper dan tentunya agak berurai air mata sahabat-sahabat ya. Dan tentu pada malam ini pun kita akan dibuat sedikit agak berurai air mata nih sahabat-sahabat dengan pertemuan antara Samudra Cinta dan juga Vina, dimana rasa sedih yang dialami oleh Cinta karena Cinta memang orang baik, dia selalu merindukan akan siapapun termasuk Vina yang memang dia sudah menganggap dia adalah kakaknya. Walaupun memang di sisi lain di sana Vina yang menganggap Cinta selalu adalah adik tirinya sahabat-sahabat atau adik haram katanya. Namun Cinta yang mempunyai hati yang sangat tulus, ia tetap menerima Vina sebagai kakaknya karena walaupun bagaimana Cinta dan Vina satu ayah sahabat-sahabat ya. Dan di sana Vina menanyakan, kalian kenapa nih ada di sini? Dan sementara Cinta, Kak Vina, kita sudah tidak bertemu 4 tahun dan itu sangat rindu banget. Akhirnya Cinta memeluk Vina dengan sangat erat dan penuh dengan rasa sedih. Dan begitu juga dengan Vina sahabat-sahabat, kalau kita lihat mukanya memang dia ikut terbawa sedih sahabat-sahabat. Dan mudah-mudahan saja dengan pertemuan ini sahabat-sahabat, semua masalah yang sedang dihadapi oleh Cinta akan segera terselesaikan. Karena Vina merupakan salah satu kunci akan kelarnya semua masalah yang sedang dihadapi oleh Cinta dan Samudra. Baik itu tentang Pak Rusdi, tentang Kayla, dan juga masalah-masalah yang lainnya sahabat-sahabat. Dan seperti kita tahu bahwa tadi malam bagaimana Cinta dan Samudra juga Pak pengacara yang berbisik-bisik menyembunyikan sesuatu rencana sahabat-sahabat untuk rencana yang akan terjadi malam ini nih. Dan tentu itu menjadi sebuah tanda tanya atau teka-teki untuk kita semua nih, pecinta sinetron Samudra Cinta. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Samudra Cinta dan juga Pak pengacara sehingga mereka bisa membuat Pak Rusdi keluar dari penjara, minimal bisa mengurangi. Dan Pak pengacara berbilang kalau bernasib baik maka Pak Rusdi pun bisa menjadi tahanan luar sahabat-sahabat ya. Dan kalau mimin prediksi sahabat-sahabat, di sini Cinta dan Samudra akan pergi ke rumahnya Mami Barbie, dan di situ Samudra pun akan merekam pembicaraan mereka tentang bagaimana cara membebaskan Vina dari tempat tersebut sahabat-sahabat ya. Dan di situ pastinya nanti Mami Barbie akan mengatakan, dan juga ia pun akan menanyakan tentang kedatangan Pak Rusdi ke situ. Dia selalu akan mencari tahu tentang hal itu, dan tentunya nanti Mami Barbie akan mengemukakan tentang uang tebusan yang harus dibayarkan untuk membebaskan Vina sahabat-sahabat. Dan itu nanti bisa dijadikan sebuah bukti kepada Pak Polisi untuk mengurangi masa tahanan, ataupun seperti apa yang telah dikatakan oleh Pak pengacara tadi sahabat-sahabat ya. Karena Pak Rusdi memang melakukan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ini adalah untuk menyelamatkan anaknya dari tempat mucikari tersebut sahabat-sahabat. Dan juga bagaimana adegan pada malam ini sahabat-sahabat yang kita rasa memang cukup sedikit dan ya sepertinya cepet banget kebersambungnya ya. Namun mungkin ini adalah malam minggu ya, jadinya kelihatannya agak cepat, padahal waktunya memang agak sama, tetapi lebih jauh agak berbeda sih dengan malam-malam sebelumnya. Biasanya setengah 12
Malam tuh baru kelar ya. Ini baru jam 11 lewat 10 menit tadi. Kita lihat di sana sudah kelar sahabat-sahabat ya. Dan kita lihat bagaimana cerita di malam ini sahabat-sahabat agar kita lebih nyambung nih. Dan di sini Mimin akan sedikit mengulas tentang cerita yang terjadi pada tadi malam sahabat-sahabat. Ya, kita mulai dari rumah Kayla dan Pak Damar sahabat-sahabat, di mana Samudra dan Cinta berpamitan nih kepada Pak Damar dan juga Kayla. Ia pulang dari tempatnya Pak Damar sahabat-sahabat ya. Dan di situ pun Samudra dan Cinta walaupun dengan penuh rasa berat hati, akhirnya mereka harus meninggalkan Kayla karena mereka adalah bukan siapa-siapa kalau untuk saat ini ya, karena mereka belum mengetahui siapa di balik Kayla yang sesungguhnya. Dan setelah mereka sampai di rumah, sahabat-sahabat akhirnya bercanda ria. Dan di situ Cinta pun mengatakan akan tidur pules nih malam ini sahabat-sahabat ya. Karena sepertinya ia sudah bertemu dengan Kayla sahabat-sahabat. Namun ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba saja datang Bu Nopi dan juga Bu Lila sahabat-sahabat. Di situ dilihat Bu Nopi yang sangat lesu dan dia menangis. Akhirnya Samudra dan Cinta pun menanyakan tentang apa yang telah terjadi dengan mereka. Dan di situ Bu Lila mengatakan bahwa Bu Lila sudah menelpon Samudra dan Cinta berkali-kali namun tidak nyambung. Dan akhirnya Samudra dan Cinta pun mengatakan bahwa HP-nya lowbat ya. Dan di situ Bu Lila mengatakan bahwa Pak Rusdi ini sudah berada di polisi, ditangkap polisi. Dan tentunya rasa kaget Cinta dan Samudra pun muncul tiba-tiba sahabat-sahabat. Kenapa bisa terjadi demikian? Dan akhirnya Samudra dan Cinta pun mengingat akan kejadian yang kemarin ketika waktu perampokan emas. Bahkan di situ Samudra pun menemukan sebuah pesan yang dikirimkan kepada perampok tersebut dengan foto-foto yang sudah dilihatnya. Namun ketika itu Cinta tidak percaya. Dan akhirnya mereka pun berbincang bersama di situ, menanyakan tentang bagaimana keadaan Pak Rusdi yang sekarang sahabat-sahabat ya. Dan Bu Lila mengatakan Pak Rusdi sudah di dalam sel. Dan akhirnya di sana karena tidak ingin lebih lanjut, Samudra dan Cinta menanyakan sesuatu kepada Bu Lila. Akhirnya Bu Lila pun pergi. Bu Lila pun meninggalkan Samudra, namun Samudra menahannya karena ada sedikit rasa kecurigaan terhadap Bu Lila. Sepertinya Bu Lila ini menyembunyikan sesuatu. Dan akhirnya sambil duduk mereka pun ngobrol santai. Dan di situ Bu Lila mengatakan bahwa Pak Rusdi melakukan hal tersebut karena ia membutuhkan uang, di mana uang tersebut adalah untuk menebus Vina, yang mana Vina kini sedang berada di tangannya Mami Barbie. Dan Mami Barbie meminta tebusan senilai 30M. Akhirnya dari situ Samudra dan Cinta pun berpikir kenapa ayahnya tidak ngomong sama mereka. Dan mereka mengingat ketika itu Pak Rusdi pernah masuk ke kamar Samudra dan Cinta. Namun sepertinya akan ada sesuatu hal yang diomongin, namun gak jadi. Karena ketika itu Samudra pun tengah ngobrol atau mendapatkan telepon di mana ia akan membuat satu proyek di mana dia sudah perlu dana puluhan M sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya waktu itu Pak Rusdi gak jadi ngomong deh. Dan akhirnya Cinta dan Samudra pun langsung berangkat menuju tempatnya Pak Rusdi ya, ke kantor polisi, ke tempatnya Pak Rusdi. Dan di sana pun Cinta dan Samudra berbincang, dan dalam hati Cinta ternyata perkiraan Samudra benar. Bahkan ketika itu mereka sempat cekcok ya, karena Samudra mengatakan bahwa Pak Rusdi
di dalam HP-nya terdapat pesan-pesan yang dikirimkan kepada perampok tersebut. Namun Cinta ketika itu dia tidak percaya. Dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Pak Rusdi. Rasa sedih yang begitu dalam yang dialami oleh Samudra dan Cinta ketika bertemu dengan Pak Rusdi. Namun setelah beberapa selang waktu mereka ngobrol dan akhirnya waktu besuk habis. Dan akhirnya Samudra dan Cinta pun pulang. Namun ketika di luar, sahabat-sahabat, Samudra dan Cinta mencari cara bagaimana agar Pak Rusdi ini bisa bebas. Dan juga Pina bisa dikeluarkan dari tempatnya Mamir Barbie. Akhirnya Samudra pun menelpon pengacara dan akhirnya pengacara pun datang dan mereka pun ngobrol bersama pengacara tersebut. Dan akhirnya terjadi seperti yang sudah Mimin ceritakan di depan nih sahabat-sahabat ya. Oke, mungkin itu saja alur cerita yang dapat kami hadirkan di kesempatan ini. Kami atas nama Artis TV mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.